Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Indonesia di masa lalu memiliki banyak kasus kekerasan yang belum diselesaikan hingga sekarang. Apa saja kasus itu? Langsung saja kita simak. Yang pertama adalah pembunuhan Munir. Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang yang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan Munir menjadi salah satu anggota Kontras pada masa itu, sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintahan Orde Baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada saat itu, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik sekarang. Ditambah lagi, tendensi negara untuk menyerang balik pengkritiknya. Benar saja, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Selain karena merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara, kasus Munir juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang cukup mengerikan. Kasus Munir membuat banyak aktivis menjadi was-was dan lebih berhati-hati akan keselamatan mereka saat mengkritik pemerintahan atau orang-orang di posisi kuasa lainnya. Yang kedua, pembunuhan massal tahun 1965. Peristiwa berdarah G30 SPKI memang berakhir dengan jumlah tanda tanya dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pada tahun 2012, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ternyata menemukan pelanggaran HAM yang cukup berat seusai peristiwa tersebut. Korban dari peristiwa ini adalah anggota PKI, serta beberapa organisasi masyarakat yang lain yang satu jalan dengan mereka. Bahkan banyak masyarakat sipil yang tidak sengaja dibunuh juga karena dianggap sebagai anggota PKI meskipun bukan. Pelanggaran HAM tersebut berupa penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, penghilangan paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Setelah ditemukan oleh Komnas HAM dan mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung, sampai sekarang kasus ini tengah diproses. Terakhir, jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada pembunuhan massal di tahun 1965 mencapai hampir 1,5 juta orang. Bahkan, kemungkinannya bisa lebih besar. Meskipun begitu, kasus ini sangat mempolarisasi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Indonesia banyak sekali yang membenci PKI. Namun, di lain sisi, kekejaman aparat dan oknum lainnya dalam menumpas balik PKI juga patut dipertanyakan. Terlebih lagi ketika banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dari tindakan serangan balik ini. Kasus yang ketiga, peristiwa Tanjung Priok 1984. Kasus ini pernah saya bahas di video lain, jadi yang ingin lengkapnya bisa cek video lainnya. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid As-Saadah yang berlokasi di Tanjung Priok. Bintara tersebut memerintahkan pengurus masjid untuk menurunkan spanduk-spanduk yang berbau kritik terhadap pemerintahan saat itu, yaitu Orde Baru. Mendengar permintaan itu, pihak masjid menolak untuk melepasnya karena memang sudah prinsip dan kebebasan mereka untuk berpendapat. Tidak terima, anggota Bintara yang ada melepas paksa spanduk-spanduk yang ada di masjid tersebut. Sayangnya, mereka gegabah dan tidak melepas alas kaki terlebih dahulu. Padahal ada batas suci di mana mereka harus melepas alas kakinya. Hal ini menyulut kemarahan para pengurus masjid dan warga sekitar karena sangat tidak sopan. Akhirnya mereka membakar motor dan memukuli para Bintara yang masuk tanpa izin dan tanpa melepas alas kakinya. Menyikapi hal ini, pengurus masjid dan warga sekitar yang ikut dalam penyerangan tersebut ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. 2 hari kemudian, warga muslim Tanjung Priok melakukan demonstrasi untuk mendukung dan meminta kebebasan teman-teman mereka. Situasi semakin memanas karena pihak militer tidak menggubris tuntutan mereka. Akhirnya terjadi kericuan di mana pihak militer menembaki para demonstran untuk membubarkan mereka. Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka.
Akan tetapi, menurut perkiraan ada lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang ataupun terluka pada saat demonstrasi tersebut. Nah, kasus pelanggaran HAM berat yang keempat adalah tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pada 13 sampai 15 Mei terjadi kerusuhan yang cukup besar, hampir di seluruh tanah air. Awal kerusuhan ini kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis finansial dan ekonomi yang sedang melanda Asia, atau dikenal krisis moneter. Ketegangan di masyarakat menjadi semakin tinggi dan kondisi makin memburuk setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas ketika melakukan unjuk rasa di tanggal 12 Mei. Kerusuhan menyebar di seluruh tanah air dan puncaknya berada di Jakarta sebagai ibu kota negara. Sampai saat ini kasus Trisakti dan peristiwa Semanggi belum mendapatkan titik temu dan penyelesaian yang jelas. Lembaga negara juga terkesan lambat dalam mengambil tindakan penyelesaian. Masih banyak pula elemen-elemen mahasiswa yang mendorong pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini dan memberikan transparansi sejelas-jelasnya. Kasus yang terakhir adalah kasus Marsinah. Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, PT tempat Marsinah bekerja, yaitu PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Mereka menolak himbauan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsinah beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Mereka berharap bahwa pihak perusahaan akan mampu untuk melihat manfaat dari menaikkan upah buruh. Sayangnya, diskusi ini berjalan dengan alot dan tidak mampu membuahkan hasil. Pada tanggal 5 Mei siang harinya, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi melawan perusahaan. Marsinah kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang tanpa kabar. Teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama 3 hari 3 malam, teman-teman Marsinah mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya. Nah, itu tadi 5 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum tuntas hingga sekarang. Masih banyak kasus HAM di luar sana yang belum diselesaikan. Demi kekuasaan yang sementara, rela menghilangkan nyawa manusia. Sampai jumpa di next video, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.